Dokumen pendukung ekonomi. Pada tahun ini semua pelamar KIP kuliah baik yang terdata di DTKS maupun yang tidak itu wajib upload dokumen pendukung ekonomi. Nah, pada kesempatan sebelumnya sebenarnya kita sudah memberikan rincian berkaitan dokumen pendukung ekonomi apa yang harus kalian upload di websitenya KIP Kuliah. Kali ini secara spesifik kita akan mengulasnya kembali agar tidak ada simpang siur informasi yang pernah kita sajikan. Artinya yang kita sampaikan ini mungkin merevisi informasi-informasi sebelumnya berkaitan dengan dokumen pendukung ekonomi. Kalau kita bicara berkaitan dengan dokumen pendukung ekonomi, ini tidak lepas dari informasi yang muncul di dashboard KIP kuliah kalian masing-masing. Teman-teman yang mungkin terdata di DTKS ya bisa pakai surat keterangan terdata di DTKS yang dikeluarkan Dinsos. Teman-teman yang tidak terdata di DTKS tentu pakainya surat keterangan tidak mampu dari desa atau kelurahan. Minimal seperti itu. Tidak boleh pakai surat keterangan penghasilan karena memang disebutkan dalam peluncuran KIP kuliah 2025 Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi menyampaikan minimal kalau pengen daftar KIP kuliah yang diupload adalah wajib SKTM. Lalu bagaimana jika muncul PPKE-nya desil 1 misalnya atau desil berapa? Itu dokumen pendukung ekonominya apa? Kalau hanya PPKE yang muncul ya tentu dokumen pendukung ekonominya adalah surat keterangan tidak mampu dari desa. Kalau informasi PPKE ada, kemudian informasi DTKS ada ya bisa pakai surat keterangan DTKS. Kenapa kok PPKE pakai SKTM? Karena sejauh ini tidak ada lembaga yang mengeluarkan berkaitan dengan keterangan terdata di desil PPKE. Bagaimana jika punya KIP, Kak? Kemudian nomornya muncul juga di websitenya KIP kuliah, ya silahkan pakai KIP. Saya punya KIP Kak, tapi nomornya berbeda antara di websitenya KIP kuliah sama kartu fisik yang saya miliki. Silahkan di-download kartu KIP digitalnya di websitenya pip.dikdasmen.go.id. Di situ nanti akan muncul kartu KIP digitalnya ketika di websitenya KIP kuliah muncul nomornya. Saya sebenarnya punya KIP Kak, tetapi di websitenya KIP kuliah nomornya tidak muncul. Ada kartu fisiknya. Apakah boleh saya upload dengan kartu fisik itu? Intinya, asalkan masih cair, maka kartu fisik itu boleh diupload, tapi didampingkan dengan surat keterangan terdata di DTKS atau surat keterangan tidak mampu. Jadi didobel aja gitu ya. Kalau ragu misalnya ya tentu didobel aja. Ini KIP masih aktif, saya double dengan surat keterangan terdata di DTKS. Misalnya terdata di DTKS seperti itu. Misalnya nggak terdata di DTKS tapi punya KIP ya, didobel aja surat keterangan tidak mampu, didobel fotonya dengan kartu KIP. Misalnya punya bansos PKH, kemudian ada kartunya KKS, kemudian juga punya kartu KIS gitu ya, dan keterangannya juga sama-sama sambung di websitenya KIP kuliah, ya silahkan pakai kartu-kartu itu. Digabung semua boleh Kak? Boleh, di foto aja nanti diupload. Misal KIP, kemudian kartu KKS, kemudian kartu PBI, itu digabung jadi satu boleh. Itu kartu PKH-nya atas nama kita atau atas nama orang tua ya Kak? Ya tentu yang namanya kartu KKS, kartu PKH, kartu BPNT itu ya tentu atas nama orang tua. Apakah tidak masalah? Ya tidak masalah. Memang setelan pabriknya kan seperti itu. Jadi bisa diupload. Orang tua saya penerima BPNT Kak, ada kartunya. Tetapi di websitenya KIP kuliah keterangannya tidak gitu. Apakah boleh diupload? Sepanjang masih aktif, itu boleh-boleh saja diupload sebagai dokumen pendukung ekonomi. Jadi tidak perlu ragu. Ketika masih aktif, jaminannya harus masih aktif. Ketika tidak aktif, ya tentu ya jangan diupload. Berarti itu kan kartu yang sudah kadaluarsa kok diupload. Kartu yang sudah nggak kepake kok diupload. Kartu KIP saya masih aktif Kak, tapi ada kesalahan alamat, kesalahan nama sedikit, itu nggak apa-apa diupload. Ya intinya dicek lagi di websitenya pip.dikdasmen itu. Kalau ada KIP digitalnya silahkan di-download kemudian diupload pakai KIP digital.
Jadi sebenarnya dengan adanya KIP digital itu lebih enak dan lebih valid kan gitu. Tapi kalau terpaksa memang kartu yang lama itu masih aktif benar-benar tetapi ada kesalahan sedikit-sedikit, kalian upload pun nggak apa-apa gitu ya. Yang penting jaminannya masih aktif. Nanti buktinya masih aktif gimana, Kak? Kan ada buku rekening penarikannya. Penarikan terakhir tanggal berapa itu akan menunjukkan gambaran bahwa kartumu memang aktif atau tidak di kelas 3 SMA, SMK, Madrasah Aliyah. Mungkin teman-teman yang Madrasah Aliyah kemungkinan besar nomor KIP-nya nggak muncul kan? Maka dan daripada itu silahkan kalau masih aktif diupload aja nggak apa-apa. Nah, ini websitenya PIP Dikdasmen untuk ngecek KIP kalian masih aktif atau tidak gitu. Ada kartu KIP digitalnya atau tidak gitu ya. Ini contoh surat keterangan terdata di DTKS. Ini contoh surat keterangan tidak mampu. Ada stempel resminya untuk teman-teman yang mungkin sama sekali tidak terdata di DTKS dan tidak punya bansos lainnya. Kalau punya bansos lainnya silahkan diupload pakai bansos lainnya atau KIP atau surat keterangan terdata di DTKS atau bahkan digabungkan dijadikan satu, dijejer gitu, difoto jadi satu, yang penting jelas kalian upload gitu juga malah baik. Itu ya teman-teman berkaitan dengan dokumen pendukung ekonomi. Semoga informasi yang kita sajikan dapat menjawab kebimbangan teman-teman semua.